Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama melaksanakan sensura morum, pemeriksaan diri, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus sedunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2022 yang akan datang. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh kembali menilik ke dalam diri kami masing-masing untuk mempersiapkan hati, pikiran kami, dan hidup kami untuk boleh tersedia layak dan berkenan di hadapan Tuhan, agar kami boleh mengikuti pelaksanaan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober yang akan datang. Biarlah Tuhan, dalam kesempatan pemeriksaan diri ini, Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap kami untuk memberikan kesadaran dan juga pengertian akan segala dosa, pelanggaran kami, kehidupan kami yang jauh menyimpang dari firman Tuhan dan tidak berkenan di hadapan-Mu, untuk kami baharui dan untuk kami perbaiki. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami melalui perenungan firman pada kesempatan ini, sehingga firman Tuhan menjadi penolong dan juga penerang bagi jalan kehidupan kami, khususnya keluarga-keluarga GKI Pakuwon di awal bulan keluarga ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hidup di dalam pengharapan dihayati oleh pemazmur melalui puji-pujian, sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 105. Melalui puji-pujian itu, pemazmur menghayati cara Allah menyatakan cinta bagi umatnya. Para penafsir menyebut bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur sejarah, sebagaimana Mazmur 78 dan Mazmur 106. Mazmur ini berasal dari periode sesudah pembuangan. Di masa pembuangan, umat mencoba mencari makna hidup agar mereka bertahan di tengah situasi yang sulit. Lalu di pasca pembuangan, pencarian makna hidup juga tetap ada. Dan disinilah pemazmur mengajak jemaat untuk melihat hidup di dalam 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah ingatan akan masa lalu. Masa di mana segala ingatan tentang masa lalu dilihat sebagai pengalaman hidup bersama dengan Allah. Perspektif yang kedua adalah hidup di masa kini. Masa pemazmur merayakan kasih setia Allah atas perjalanan hidupnya. Masa ketiga adalah harapan di masa yang mendatang, yang membuat pemazmur berpegang pada janji penyertaan Allah. Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat yang keempat ini merupakan bagian dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dalam pujian ini, pemazmur mengajak jemaat menemui, mencari, mengingat Tuhan. Setelah mengucap syukur, memperkenalkan perbuatan Allah yang ajaib di masa sengsara dan masa pembebasan, pemazmur mengajak setiap orang untuk mencari Tuhan. Dengan kekuatannya, Allah menyatakan perlindungan. Dengan wajahnya, Ia menyinari umat agar menghayati kebaikan Allah di segala peristiwa hidup secara turun-temurun. Perlindungan Allah itu dinyatakan bagi keluarga-keluarga hingga pada masa kini. Tentu saja pergumulan pemazmur dengan keluarga-keluarga di masa kini berbeda.
Namun umat diajak untuk berpegang pada janji penyertaan Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, yang demikian, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku mengalahkan dunia. Itulah Allah yang kita percayai. Perjumpaan keluarga dengan aneka rupa realita merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Di sana ada ratap tangis sedih, di sana ada kedukaan, di sana ada kepedihan, di sana ada kekurangan, di sana ada kehilangan dan aneka peristiwa lainnya. Keluarga juga berjumpa dengan tangisan kegembiraan, sukacita, pemulihan, kelimpahan, serta aneka peristiwa sukses lainnya. Di dalam persekutuan bersama Bapa, Anak, dan Roh, keluarga menemukan makna hidup yang membuat setiap orang merasakan keluarga sebagai kehidupan yang berharga, meskipun keluarga tidak selalu ideal. Namun, kekuatan terang Allah yang menarik keluarga untuk menemukan makna dalam rengkuhan Trinitas Maha Kudus. Pada akhirnya, keluarga mengalami Allah sebab Ia adalah Allah, menjadi semua di dalam semua, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Sebab tujuan kebermaknaan itu adalah persekutuan cinta bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka keluarga-keluarga, mari kita siapkan diri kita bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk mengikuti perjamuan kudus sedunia pada 2 Oktober 2022 pukul 8:30 di GKI Pakuwon. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang akan terus kami ingat di sepanjang kehidupan kami dan juga turun-temurun. Dan bila kasih setia Tuhan akan terus melekat di dalam ingatan kami yang telah terjadi di masa lalu dan akan kami bawa di masa kini dan terus menyertai ingatan kami di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami, keluarga Kristen, boleh senantiasa menjadi satu landasan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kami, yang menempuh berbagai perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi janji penyertaan-Mu senantiasa membawa kami di dalam keteguhan hati. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh menerima undangan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus sedunia. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh terus menjaga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, sampai pada saatnya kami boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.